salam berbonsai. Saudara-saudaraku sebonsai dan setanah air. Pada video yang lalu kita sudah membahas tentang pengenalan alat-alat yang bisa digunakan untuk berbonsai. Yang pada intinya senjatanya adalah gunting. Terus yaitu ciri-ciri pohon yang bisa dibuat untuk bonsai itu ada 5 video kemarin. Untuk saat ini kita akan memasuki tahapan cara mempersiapkan bahan untuk bonsai. Ada beberapa metode untuk bisa mendapatkan bahan bonsai. Di antaranya adalah kita mencari di alam. Mencari di alam tentu kita harus memiliki etika-etika bagaimana kita beramah tamah dengan alam. Contoh sederhana, misalnya ada bahan bonsai berada di tebing, sebaiknya jangan diambil karena nanti bisa longsor. Terus ketika kita mengambil satu pohon, cobalah tanam 3 pohon sampai 5 pohon di situ. Kita bawa bibit pohon dari rumah, lalu mungkin di kuburan dan sebagainya itu, atau di sawah-sawah penduduk yang produktif. Saya rasa itu mengganggu. Jadi banyak sekali etika-etika yang harus kita pahami dalam mencari bonsai di alam. Satu, yang kedua adalah mengenali karakter pohon. Jadi tidak semuanya bahan di alam itu bisa dibuat bonsai menjadi bonsai yang bagus, yang maksimal. Tentu semua bisa kita bikin bonsai, tapi yang jagoan itu yang seperti apa itu kan kita harus mengenali, harus punya karakter pada pohon tersebut. Jangan asal ambil. Lalu yang kedua, kita bisa dari budidaya. Seperti yang saya lakukan, meskipun kecil-kecil tetapi itu adalah hasil budidaya. Keuntungannya adalah ketika kita berbudidaya, kita bisa memprogram bonsai itu mulai dari nol. Kita bisa mengarahkan gerak dasar si pohon, kita bisa membuat pola-pola sesuai keinginan kita ketika kita melakukan budidaya pohon. Ada juga bisa kita menggunakan cara stek, bisa menggunakan cara mencangkok, bisa menggunakan cara stek akar, bisa menggunakan cara dari biji-bijinya pohon, dan banyak hal. Bahkan ada juga mungkin kultur jaringan dan lain sebagainya. Banyak cara untuk mendapatkan bahan bonsai. Tidak perlu berpanjang lebar, mari kita praktekkan. Oke, ini target kita, pohon waru. Nah, nanti pada video yang akan datang akan kita jelaskan apa itu daun ganda, apa itu daun tunggal beraturan, apa itu daun majemuk dan lain sebagainya. Tapi pola pertama adalah kita akan menyetek pohon waru ini menjadi banyak pohon. Pertama-tama adalah kita potong. Kita akan potong di sini. Kenapa kok di sini? Karena ini bisa dibilang 2/3 tua. Wah, angel jelas guys. Jadi kalau mau menyetek itu yang lebih kemungkinan hidup tinggi itu misalnya kayak ini di sini kan tua. Ini di sini tua. Di sini muda. Nah, di tengah-tengah ini biasanya kemungkinan untuk tumbuh dan hidup itu tinggi. Kalau terlalu ujung biasanya kena sinar matahari bisa kering, kebanyakan air bisa busuk. Nah, kalau yang sudah tua itu kambiumnya relatif sedikit, maka kemungkinan bisa kering atau busuk juga. Kalau di tengah-tengah jauh lebih aman. Tetapi ini bukan sebuah pedoman yang pasti ya. Kadang-kadang kita nyetek di batang tua juga bisa hidup, di ujung juga hidup, tergantung dari bagaimana kita merawat setekan itu tadi. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah ketika kita membuat bibit pohon belum ada akarnya, maka sebaiknya kena 2 atau 3 jam matahari sore. Tetapi kalau sudah ada akarnya seperti dari biji, itu kan keluar pertama itu akar kayak tauge gitu, keluar akar itu sebaiknya 2 atau 3 jam matahari pagi. Untuk yang pertama adalah kita buangi dulu seluruh daunnya. Fungsinya adalah untuk mengurangi penguapan. Jadi ketika ini seperti manusia ya, ketika kita ingin membuat sebuah usaha yang membutuhkan biaya tinggi, sementara
dana kita terbatas. Nah, sebaiknya kan kita ngurangi beban dulu. Kulkas kita jual, TV kita jual, daripada nanti bayar listriknya mahal. Nanti setelah usaha itu lancar dan menjadi kaya raya, kita bisa membelinya lagi, bahkan yang lebih bagus. Pohon pun sama, karena belum ada akar, belum ada tahapan hidup saja belum, maka kita kurangi beban pada pohon ini, karena nutrisi itu akan lari ke daun semua, maka daunnya kita hilangkan dulu. Nanti kalau pohon ini sudah tumbuh dan sudah hidup dengan subur, dia akan membuat daun baru yang lebih segar dan lebih kuat. Oke, ini sudah gundul rontok semua, tapi kenapa kok di ujung-ujungnya saya sisakan? Ini sebagai modal awal dia hidup, sebagai modal awal dia tumbuh. Jadi nanti penyetekannya adalah kita potong-potong, tidak seperti ini. Seperti ini adalah rawan kering, apalagi kalau cuaca pas panas itu rawan kering. Ingat bahwa titik tumbuh cabang atau titik tumbuh daun cabang itu pada ketiak daun. Jadi kalau ini tadi adalah bekas daun yang saya potong, bisa di zoom. Nah, di sini pasti ada titik tumbuh, ya kan? Maka kalau mau menyetek bisa kita potong di sini. Ini kan nanti hidup. Nah, kita potong di sini. Segini ini adalah cukup. Kalau segini juga lebih cukup. Tetapi kalau kita misalnya mau potong, mau numbuhkan di sini lalu kita potong di sini, tentu di sini hanya akan kering. Jadi tahap pertama yang benar adalah ini di sini. Ini kan ada satu titik tumbuh. Namun ketika kita ingin punya alternatif yang lebih dari satu titik tumbuh, kita bisa memotongnya lebih dari satu ruas. Misalnya ini ada berapa ruas? 1, 2, 3, 4. Bisa kita potong di sini. Kita akan punya kemungkinan titik tumbuh 4 sampai 5 ruas. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ruas. Punya kemungkinan tumbuh itu ada 5. Jadi lebih baiknya ada plan A, plan B-nya adalah nyetek yang seperti ini. Ketika di sini nanti hidup, kita mau perpendek lebih mudah. Tapi kalau hanya satu, ini tidak tumbuh atau kering, sudah selesai. Maka kita potong segini-gini. Oke, kita akan potong-potong. Karena ini batangnya lumayan besar, kalau kita gunakan gunting, kasihan guntingnya, maka kita pakai gergaji. Oke. Wah, kita punya banyak sekali bibit pohon ini. Kalau kita ngambil di alam, wah ini udah capeknya minta ampun nyari sekian banyak ini. Mungkin sekitar 30-an lebih ya, hanya dalam satu batang tadi pohon waru. Nah, tahapan selanjutnya adalah ini ada rumus rahasia. Tunggu. Ini adalah bawang merah. Apa fungsi bawang merah itu? Bawang merah mengandung zat perangsang penumbuh akar. Caranya adalah kita potong dulu. Serat. Nah, jadi dua akan keluar airnya. Bisa kita oleskan pada batang yang mau kita tanam supaya kemungkinan tumbuh itu tinggi. Caranya seperti ini. Serat. Setelah itu kita akan melakukan penanaman. Kita siapkan dulu alatnya. Salah satunya adalah plastik polybag dan juga cetok Pak Tukang. Nah, yuk kita tanam. Plastik polybag teman-teman bisa mendapatkan di toko-toko pertanian terdekat. Kalau soal harga saya lupa. Oke, kita masuk ke penanaman. Apa media yang dipakai untuk menanam pohon dalam tahap setekan? 1. Pastikan media tanam itu netral, pH-nya 0. Artinya tidak mengandung bakteri dan tidak mengandung nutrisi. Kenapa seperti itu? Kalau mengandung bakteri, maka pohon itu bisa jamuran, keropos, atau kering, atau busuk. Kalau mengandung nutrisi, pohon itu malah bisa mati, nutrisi terlalu banyak. Contoh sederhana adalah ketika tanaman belum ada akarnya atau akarnya baru sedikit, kita kasih pupuk kandang sebanyak-banyaknya, tentu pohon itu malah mati. Itu seperti bayi kalau dalam tahapan manusia. Bayi itu kalau kita
makan tengkleng atau tongseng itu kan enak sekali kan, pedes apalagi. Coba kasihkan bayi yang baru lahir, wah bisa keloloten, bahkan bisa mati anak itu. Jadi kita harus mengenali juga tahapan-tahapan dalam penanaman pohon ini mirip seperti manusia. Kita menggunakan media tanam yaitu pasir. Selain pasir bisa juga menggunakan batu bata, kita pecah. Batu bata itu juga netral, dia menyimpan mineral yang sangat tinggi. Bisa juga pakai pasir Malang, bisa pakai pasir sungai. Yang penting tidak ada unsur humusnya. Ini adalah media dan mempunyai garis lingkar. Teman-teman boleh nanam di pinggir, di sini, tapi sebaiknya adalah posisi di tengah. Karena apa? Karena nanti posisi tumbuhnya akar akan merata kanan, kiri, depan, belakang gitu, bisa menyebar ke segala arah. Kalau kita berada di pojok, maka tentu akar yang di sini bisa tidak muncul atau muncul tetapi menabrak pada media sehingga akan mendominasi akar yang ada di sini. Sebaiknya kita tanam di tengah. Usahakan jangan dibenamkan seperti ini. Jangan dibenamkan seperti ini karena apa? Ini nanti bisa luka. Setelah luka terkelupas dan membusuk dan kita tidak tahu. Maka sebaiknya adalah kita gunakan alat, atau kalau tidak ada alatnya adalah jari ini. Cus. Nah, kita masukkan. Nah, kita benamkan. Pastikan posisi batang tersebut anteng ya, jangan sampai bergerak-gerak, apalagi kena gangguan ayam, tikus dan lain sebagainya. Karena apa? Karena nanti ketika akar ini baru tumbuh kecil-kecil seperti akar rambut seperti itu, terus pohon ini goyang, maka bisa terputus dan pohon ini ngambek, dia nggak mau hidup lagi. Oke, nah ini sudah selesai, nanti akan kita sirami. Masih ada satu lagi, adalah tahapan nyetek, tetapi kita sekaligus memprogram akar. Jadi programannya nanti menjadi pohon bonsai yang bergaya naturalis. Caranya adalah kita belah sekalian yang ada di sini. Pertama-tama adalah kita belah menjadi dua dulu. Belah dua ya. Setelah itu kita belah dua lagi menjadi empat belahan. Jadi ada 4 bagian. Nah, kita akan pasak tengah-tengahnya supaya tetap mengangkang. Ini tusuk sate, tapi bukan untuk menusuk sate, tapi untuk menusuk pohon ini supaya tidak kembali. Caranya adalah seperti ini. Kita bisa lihat bahwa pohon ini sudah terkesan besar di bawah. Diharapkan nanti setiap pecahan ini akan tumbuh akar. Maka satu akar ini akan mengalur. Ini mengalur ke sini, Jadi seperti buah belimbing atau bisa dibilang belimbing nanti. Nah, bekas-bekas luka ini nanti akan tertutup ketika pohon ini sudah hidup. Tahap selanjutnya kita tanam di polybag seperti pola tadi. Besok kalau ini sudah tumbuh, kalau sudah menutup lukanya, boleh kita belah lagi. Kalau ini tadi belah 4, bisa besok belah 6, belah 8 dan sebagainya. Itu untuk tahapan selanjutnya pada video yang akan datang. Kita tanam dulu. Penanaman kalau seperti ini juga sama, jangan ditekan. Kalau tadi tidak dibelah akar, maka kita kasih lubang lalu tanamkan. Kalau ini berbeda, kita taruh di sini, letakkan saja, lalu kita ambil medianya supaya tidak ada bekas luka tadi untuk lebih parah atau lebih sobek ke atas. Jadi kita posisikan dia aman. Terakhir adalah kita sirami.
Kalau posisinya tadi kuat maka kena air juga dia tidak akan miring. Kenapa kita tadi gunakan media pasir adalah pasir itu selain netral sifatnya juga porus. Porus itu dia seperti ini, air tidak tergenang. Kalau air menggenang di situ maka pohon ini bisa busuk. Tetapi ketika kita siram sebanyak mungkin airnya tetapi langsung hilang. Ini kondisinya aman pohon tersebut. Selebihnya kita teduhkan dulu. Seperti yang saya jelaskan tadi, karena ini tidak ada akar maka usahakan kena sinar matahari sore 2 atau 3 jam saja. Oke teman-teman, ini adalah contoh hasil setek yang saya lakukan 3 hari yang lalu. Ini pohon anting putri. Jangan kaget ya kalau nanti ada sisa-sisa daun pada ranting ini mengering. Tidak masalah. Jadi itu tadi, ketika kenapa daun itu kita potong, sebenarnya itu adalah membantu pohon tersebut untuk tetap tumbuh. Karena kalau masih banyak daunnya, dia juga akan mengering sendiri. Nah, ciri-cirinya adalah ketika keringnya itu kompak, kering semua, itu malah aman. Tetapi kalau keringnya satu persatu biasanya pohon itu mati. Nah, setelah ini rontok semua, tahapan berikutnya yang ini. Mulai muncul daun-daun baru seperti ini. Daun baru yang muncul dari ketiak-ketiak daun yang kita potong kemarin, yang kita potong tadi. Nah, ini baru muncul baru. Ini sudah dibilang bahwa pohon ini hidup, tetapi akarnya masih bayi, jadi masih rawan, belum bisa kita olah menjadi bonsai. Untuk usia, bagaimana kita mulai menanam setek sampai tumbuh akar, sampai tumbuh daun, masing-masing pohon memiliki ciri khas yang berbeda-beda atau karakter yang berbeda-beda. Pohon waru, pohon sancang, anting putri itu relatif cepat, bisa 1 minggu dia sudah mulai tumbuh tunas baru. Tetapi pohon ulmus, pohon pohon-pohon jenis lain seperti serut juga bisa disetek, dia akan relatif lebih lama, bisa 2 minggu atau berbulan-bulan baru tumbuh daunnya. Ciri-cirinya adalah ketika kulit pohonnya masih hijau atau masih basah, ketika kita pakai kuku kita cuek seperti ini, sumur. Nah, kita kuku, ini masih ada hijau-hijau dan berair, ini masih tumbuh. Jadi jangan berpikir pohon ini mati. Pohon waru ini mulai saya setek sampai tumbuh daun kecil ini berusia 1 minggu. 1 minggu mulai tumbuh seperti ini. Oke teman-teman, kita tadi sudah belajar menyetek. Besok kita akan belajar cara mencangkok, cara mengeten atau okulasi atau menyambung. Ada sambung susu, ada sambung sisip, ada setek akar dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas pada video-video yang akan datang. Sampai di sini dulu pertemuan kita untuk kali ini. Kita akan bertemu di video-video yang akan datang tentang bagaimana memprogram bonsai. Jangan lupa kalau ada yang ingin ditanyakan atau kita bisa saling berdiskusi, bisa komen di sini. Kita akan mencoba untuk saling berdiskusi. Itu saja dari saya. Kita bertemu di video yang akan datang. Salam berbonsai.